Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Salawat beriring salam henti-hentinya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat hingga pengikutnya hingga akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Mahdania, NIM 1930202239 dari kelas Akidah Akhlak 2. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang akhlak kepada Allah, yaitu taubat, berzikir, dan berdoa. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia sebagai makhluknya. Sehingga akhlak kepada Allah dapat diartikan segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa berpikir lagi, yang memang ada pada diri manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah yang pertama yaitu taubat. Taubat adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, atau kembali dari jalan yang jauh dari Allah ke jalan yang lebih dekat kepada Allah, dan meninggalkan seluruh dosa dan kemaksiatan, menyesali perbuatan yang telah lalu, dan berkeinginan teguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut pada waktu yang akan datang. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha." Artinya, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Selanjutnya, hukum taubat. Hukum taubat adalah wajib bagi setiap muslim atau muslimah yang sudah mukallaf, balik, dan berakal. Taubat baru dianggap sah dan dapat menghapus dosa apabila telah memenuhi syarat taubat. Syarat taubat ada 3. Yang pertama, menyesal terhadap perbuatan maksiat yang telah diperbuatnya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat itu. Dan yang ketiga, bertekad dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat itu. Namun, bila dosa itu terhadap sesama manusia, maka syarat taubatnya ditambah lagi menjadi 2. Yang pertama, meminta maaf terhadap orang yang dizalimi atau dirugikan. Yang kedua, mengganti kerugian setimbang dengan kerugian yang dialaminya akibat perbuatan zalim itu atau minta kerelaannya. Dosa terhadap sesama manusia akibat perbuatan zalim itu hendaknya diselesaikan di dunia, karena kalau tidak, pelaku dosanya di alam akhirat termasuk orang yang merugi, bahkan celaka. Adapun hikmah dan manfaat yang diperoleh dari taubat, yaitu dosanya diampuni, memperoleh rahmat Allah, dan bimbingan untuk masuk surga. Taubat yang diterima dan benar itu mempunyai beberapa tanda, yaitu yang pertama, agar setelah taubat ia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, agar merasa tidak serta tidak pernah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hatinya merasa terlepas dan hancur tercabik-cabik karena menyesal dan merasa takut sesuai dengan besar kecilnya dosanya. Yang keempat, merasa remuk redam tersendiri dalam hati yang tidak diserupai oleh apapun, seperti seorang hamba yang telah berbuat salah
dan memberontak kepada Tuhannya. Adapun syarat-syarat taubat, yang pertama, menyesal terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan. Yang kedua, berhenti melakukan maksiat dengan segera. Yang ketiga, berazam tidak akan mengulanginya lagi. Yang keempat, berterus terang memohon maaf jika berkaitan dengan hak orang lain. Adapun hikmah taubat, yang pertama, memberi peluang kepada orang yang berdosa kembali ke jalan Allah. Yang kedua, memberi ketenangan hati kepada muslim yang bertaubat. Dan yang ketiga, mendapat keampunan serta petunjuk Allah. Dan yang keempat, sebagai satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Akhlak kepada Allah yang kedua yaitu berzikir. Zikir menurut bahasa berasal dari kata zakaro, yang artinya ingat. Kata zikir mengambil dari kata masdarnya zikron, kemudian terkenal dengan istilah zikir. Sedangkan zikir menurut syarah adalah ingat kepada Allah dengan etika tertentu yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis, dengan tujuan mensucikan hati dan mengagungkan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Allah sudah menunjukkan dasar pokok bahwa zikir mampu menenteramkan hati manusia. Hanya dengan berzikir, hati akan menjadi tentram, sehingga tidak timbul nafsu yang jahat. Berzikir dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dalam keadaan bagaimanapun, kecuali di tempat yang tidak sesuai dengan kesucian Allah, seperti bertasbih dan bertahmid di WC. Zikir menurut Imam Nawawi Al-Bantaniyu, penulis kitab Al-Azkar, menjelaskan dalam kitabnya bahwa zikir bisa dilakukan dengan lisan dan hati. Tingkatan zikir akan menjadi lebih sempurna jika melakukannya dengan hati dan lisan. Jika harus memilih mana yang lebih utama, menurutnya harus dengan hati. Namun, akan lebih afdol atau utama jika melakukannya dengan hati dan lisan, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Zikir ialah menyebut Allah dengan tasbih, subhanallah, membaca tahlil, la ilaha illallah, membaca tahmid, alhamdulillah, bacaan takdis, kudusun, membaca takbir, Allahu Akbar, membaca hawkala, la haula wala quwata illa billah, membaca hasbalah, hasbiyallah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Quran, dan membaca doa-doa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk dan cara berzikir ialah yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan lisan atau ucapan, yaitu dengan cara mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya mengandung asma Allah yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Semua amalan harus dilandasi dengan niat untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, menuntut ilmu, mencari nafkah, bersilaturahmi, dan amalan-amalan lain yang diperintahkan Allah termasuk dalam ruang lingkup zikir dengan perbuatan. Manfaat zikir yang pertama, mendapat ketenangan hati dan bebas dari perasaan jengkel, kecewa, sedih, duka, dendam, dan stres berkepanjangan. Yang kedua, dikeluarkan Allah dari kegelapan atau hidup yang penuh kesukaran, kesempitan, kepanikan, ketakutan, kehinaan, dan serba kekurangan kepada cahaya yang terang benderang, yaitu hidup bahagia, nyaman, aman, mulia, sejahtera, dan berkecukupan. Yang ketiga, terpelihara dan terhindar dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, terpelihara dari kelicikan, dari tipu daya setan yang menyesatkan. Yang kelima, selalu mendapatkan jalan keluar dari berbagai kesulitan yang datang, menghadang dan mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak pernah diduga, serta selalu dicukupkan semua kebutuhan hidupnya. Akhlak kepada Allah selanjutnya yaitu berdoa. Menurut bahasa, ad-du'a artinya memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut pengertian syariat
adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Doa merupakan bagian dari ibadah dan boleh dilakukan setiap waktu dan setiap tempat. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hamba-hambanya. Doa dalam pengertian adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dan Rasulullah SAW telah menegaskan keistimewaan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah melebihi segala keistimewaan yang ada. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibanding dengan doa." Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, dan Abu Daud. Doa adalah bentuk pengagungan terhadap Allah dengan disertai keikhlasan hati serta permohonan pertolongan, disertai kejernihan nurani agar selamat dari segala musibah serta meraih keselamatan abadi. Doa berarti memohon atau meminta sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang Islam berdoa dan meminta sesuatu kepadanya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Adapun etika dalam berdoa adalah bagian dari ibadah untuk mendapatkan kemakbulan dalam berdoa, yaitu yang pertama, memulai berdoa dengan membaca basmalah. Yang kedua, memilih waktu. Seseorang muslim dalam berdoa hendaknya memilih waktu dan situasi yang baik sehingga doanya dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada yang pertama, hari Arafah adalah hari di mana kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia berkumpul di suatu tempat, yaitu Padang Arafah. Berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, pada bulan Ramadan, memiliki keistimewaan untuk memperbanyak doa, dikarenakan pada bulan itu dibukakannya pintu-pintu surga. Dibukakannya selebar-lebarnya. Yang ketiga, pada hari Jumat. Hari Jumat memiliki keistimewaan untuk memperbanyak doa, dikarenakan termasuk hari yang mulia dalam satu minggu, sebab di dalamnya terdapat waktu yang apabila seseorang memanjatkan doa, pasti dikabulkan Allah. Selanjutnya, pada malam Lailatul Qadar, karena termasuk malam yang paling dimuliakan Allah. Beribadah di dalamnya lebih baik beribadah 1000 bulan. Selanjutnya yaitu waktu sahur atau menjelang subuh. Karena di saat itu hati seseorang sedang dalam keadaan tenang, bersih, lagi suci. Pada waktu sahur, Allah menebarkan ampunan dan rahmatnya kepada setiap manusia yang memanjatkan doa. Yang ketiga, mengangkat tangan dan menghadap ke kiblat. Yang keempat, dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, khusyuk dalam berdoa. Yang keenam, dengan suara sederhana. Yang ketujuh, memilih doa Qur'ani dan hadis. Dan yang kedelapan, tidak menyimpang dari syariat. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, hilaf dan atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.